Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Malam hari ini kita akan kembali bersama untuk membacakan Alkitab dan juga mendengarkan renungan sebelum kita beristirahat. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh kembali untuk mendengarkan, untuk membaca Alkitab pada malam hari ini. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mau minta pertolongan hikmat dan juga Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti, memahami, dan mau melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, seperti apa yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, maka pembacaan kita pada malam hari ini yaitu dari 1 Yohanes 3, surat 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Surat 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18 yang menyatakan demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbantuan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sudah beberapa hari ini kita mendengarkan pesan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan memiliki ciri khas sebagaimana tertulis dalam pasal 3 ayat 10 yang sudah kita renungkan renungkan kemarin, yaitu inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama mengetahui identitas, ciri khas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu mengasihi. Nah pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memahami bahwa mengasihi yang merupakan ciri khas kita sebagai anak-anak Allah adalah mengasihi yang tidak terhenti di bibir saja atau di mulut saja, tetapi yang sungguh-sungguh dilakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, surat 1 Yohanes ini merupakan petunjuk bagi jemaat perdana tentang bagaimana anak-anak Allah harus bertindak dalam kehidupannya. Pasal 3 ayat 15-18 menggambarkan bagaimana kasih yang berasal dari Allah itu harus sungguh-sungguh dikerjakan dalam tindakan. Kasih yang dilakukan dalam perbuatan itu melihat pada teladan yang dikerjakan oleh Yesus, di mana kasih yang ditunjukkan oleh Yesus adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang rela untuk menderita demi keselamatan kita manusia. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam pelayanan Yesus tidak hanya berkhotbah mengenai kasih, namun ia betul-betul menyatakan kasih kepada semua orang, terutama orang-orang yang mengalami ketertindasan, orang-orang yang mengalami kesesakan. Hal ini kita bisa bersama lihat Bapak Ibu dalam tindakan Yesus yang mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah Bapak Ibu bisa membaca di Matius 8 ayat 2-3. Kasih Yesus yang ditunjukkan bagi orang yang dianggap hina saat itu orang-orang yang memiliki penyakit kusta itu dianggap hina dan berdosa Bapak Ibu. Hal
hal ini menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kasihnya itu tidak melihat siapa orang yang dia kasihi, tapi dia mengasihi karena dia betul-betul mau menunjukkan kasih itu kepada orang itu, Bapak Ibu. Nah, hal inilah yang dituntut kepada kita saat ini untuk turut mengerjakan kasih Allah melalui perbuatan kita kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang kita kenal, bukan hanya kepada saudara kita, teman kerja kita, tapi kepada semua orang yang kita temui, Bapak Ibu. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21 yang menyatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu, hal ini jelas bahwa panggilan kita sebagai anak-anak Allah adalah mengikuti teladan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, pada masa pandemi ini Bapak Ibu, kita telah melihat perjuangan dari para dokter, para tenaga medis, para relawan yang bekerja keras dalam menangani pasien-pasien COVID. Mereka dengan rela hati, mereka dengan rela secara tenaga, fisik, psikis, mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka untuk merawat orang-orang yang terkena virus ini. Bahkan Bapak Ibu, tidak sedikit dokter ataupun tenaga medis yang meninggal dalam menjalankan tugasnya ini. Melalui tindakan yang dikerjakan oleh para dokter, para tenaga medis, kita dapat melihat bahwa kasih mereka sebagai tenaga medis, lalu sebagai seorang dokter, lalu sebagai seorang relawan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, itu sangatlah besar. Dan hal ini benar-benar ditunjukkan dalam tindakan mereka. Nah, di sini saya tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi seorang dokter untuk bisa menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh dalam perbuatan kita, Bapak Ibu. Tapi kita dapat melakukan apa yang mampu kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan apa potensi yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau para dokter dan perawat menunjukkan kasih dengan merawat orang-orang yang terkena COVID pada masa pandemi ini, itu karena mereka memang memiliki potensi untuk melakukan hal itu. Lalu kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini? Bagi saya, tindakan langsung yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu, sebagai kesadaran kasih kita kepada orang lain, khususnya di masa pandemi ini, adalah dengan tidak menjadi egois dan mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Hal kecil seperti melakukan protokol kesehatan, taat menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, itu sudah sangat membantu pekerjaan para dokter dan tenaga medis. Dan hal kecil seperti itu merupakan tindakan nyata bahwa kita mengasihi melalui tindakan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengikuti protokol kesehatan, kita tidak hanya melindungi diri kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita, dan itu berarti kita menunjukkan kasih kita secara nyata dalam kehidupan kita. Hal ini tentunya hanyalah sebuah contoh. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kasih itu tidak hanya di bibir kita saja, tetapi benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, melalui perenungan kita malam hari ini, kita kembali diingatkan bahwa mengasihi itu sepatutnya tidak hanya di bibir saja. Bukan hanya kita bilang aku mengasihimu, tetapi benar-benar kita tunjukkan dalam tindakan nyata kita melalui perilaku kita sehari-hari. Sebagaimana pengorbanan yang Yesus tunjukkan secara nyata dan ditujukan langsung kepada kita, umat manusia. Untuk itu, karena Allah sudah lebih dulu menunjukkan kasih kepada kita, Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengerjakan kasih Allah berdasarkan teladan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus mengasihi sesama kita, mengasihi ciptaan yang lain, saya yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita mengerjakan kasih itu kepada mereka.
dan mereka juga akan merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka, penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Untuk itu, mari kita mengasihi yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya terhenti dalam kata kita, tapi juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk melakukan kasih yang Engkau ajarkan itu betul-betul dalam perilaku kami, dalam tindakan kami, dalam kehidupan kami, bersama dengan orang-orang di sekitar kami, bersama dengan ciptaan-Mu yang lain ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak hanya mau mendengarkan, tetapi juga melakukan. Bahkan ajarlah kami untuk tidak hanya mengatakan hal-hal yang baik, tetapi juga melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat dari berbagai aktivitas yang kami jalankan sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami, agar kami juga boleh bangun di esok hari dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dan tentunya dengan tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk itu kami menyerahkan segala pergumulan, segala permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa Engkau akan memampukan kami untuk melewati segala masa yang berat dalam kehidupan kami, ataupun persoalan dan tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.